dalam rangka membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam komponen pengungkit pada area ketiga, yaitu penataan manajemen sumber daya manusia, di mana salah satu indikatornya berisi mengenai penekanan terhadap kedisiplinan, kode etik, dan juga membangun sumber daya manusia yang berintegritas dan juga berhati nurani. Maka dari itu, Kejaksaan Negeri Batu mengadakan kegiatan siraman rohani di Aula Kejaksaan Negeri Batu pada hari Kamis 18 Maret 2021. Harapannya kegiatan hari ini dapat dilaksanakan setiap bulannya dan dilakukan tidak hanya untuk teman-teman yang beragama Islam, namun juga teman-teman yang beragama lain pun dapat kita laksanakan atau kita berikan kesempatan untuk melaksanakan hal yang sama sebagaimana hari ini. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya langsung saja kita masuki secara tausiah atau siraman rohani hari ini, dan izin kami persilahkan pengisi tausiah pada hari ini, yaitu langsung dari Bapak Kajari, Bapak Dr. Supriyanto SHMH. Dan kita kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa bersyukur akan nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah itu nikmat. Namun barang siapa yang kufur akan nikmatku, kata Allah, siksaku teramat pedih. Maka tidak ada kata lain, kita mesti harus bersyukur apapun yang kita peroleh, apapun yang kita alami. Dengan bersyukur itulah insya Allah nikmat kita akan ditambah. Dengan bersyukur pula insya Allah kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa kedudukan yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Apa takwa? Takwa adalah menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Nya siapa? Nya Allah. Dan menjauhi apa yang menjadi larangan. Maka mudah-mudahan kita sebagai umat Islam, umat Muslim, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Dengan orang yang bertakwa itulah insya Allah kita dikategorikan orang yang paling mulia di sisinya. Kajari itu hanya jabatan sementara di dunia, tidak ada artinya di hadapan Allah. Kasih teh, kasih pidun, kasih karbit itu hanya sementara. Yang nanti untuk bekal kita pulang ke hadapannya yang orang bertakwa itu. Maka kita saling niatkan, mari kita laksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya dan kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang selalu dicintai dan dirahmati oleh Allah SWT. Apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah, ini jelas diingatkan oleh Allah dalam kitab Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Rasul Al-Hadis. Yang salah satu hal yang paling utama adalah sholat. Kemarin, apel kemarin hari Senin, saya sudah sampaikan, mari kita sempatkan waktu kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau bisa berjamaah, walaupun musola kita kecil, kita berjamaah. Tetap pakai protokol kesehatan. Kenapa? Karena sholat ini adalah suatu ibadah yang tiada bisa diukur pahalanya, sangat luar biasa. Apalagi 1 minggu yang lalu kita memperingati Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad SAW tanggal 27 Rajab yang pada tahun ini jatuh pada tanggal 11 Maret kemarin. Itu memberikan pembelajaran buat kita semua bahwa begitu hebatnya sholat,
Maka saya minta bagi semuanya, kewajiban saya sebagai pimpinan di sini untuk mengingatkan jangan lupa sholat. Perjalanan spiritual Nabiullah Muhammad dalam memperoleh wahyu sholat ini adalah perjalanan yang tidak bisa dirasionalkan oleh akal pikiran manusia. Pada waktu itu Rasulullah berjalan Isra. Itu perjalanan malam, artinya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem, dalam jarak sekitar 1250 km. Bisa ditempuh dalam waktu 1 malam. Kalau karena Allah tidak akan bisa. Kemudian dilanjutkan Mi'raj, naik ke Sidratul Muntaha. Di sanalah melewati 7 langit. Dan di setiap langit ketemu para nabi-nabi terdahulu. Ketemu Nabi Adam, Nabi Musa, dan sebagainya. Dan dalam perjalanan itu Rasulullah dihadapkan berbagai peristiwa yang itu menjadikan bekal Rasulullah untuk memimpin umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholat perlu dilaksanakan? Sebagai salah satu kewajiban orang Islam untuk melaksanakan sholat. Karena di dalam sholat banyak keutamaan. Banyak keutamaan. Salah satu di antaranya adalah yang pertama, sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat. Ada sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Namun jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh perbuatannya. Jadi nanti sebagai ukuran utama itu nanti sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah secara otomatis amal-amal perbuatan yang lain akan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak kasih di depan sini Pak. Sini. Nanti Pak Elannya banyak di depan daripada di belakang. Dipakai dulu ya. Ini termasuk jamaah musola yang rajin. Amin. Yang akan dihisab pertama kali sholatnya. Maka kalau sholatnya baik, insya Allah amal perbuatan yang lain baik. Kalau sholatnya masih kurang baik, apalagi tidak pernah sholat sama sekali, ya kemungkinan amal-amal yang lain juga masih kurang baik. Itu kenapa sholat penting. Kemudian yang kedua, sholat merupakan sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Jelas di dalam hukum Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Amalan terbaik setelah syahadat adalah sholat. Kalau yang namanya orang Islam pasti syahadat. Kalau di ruangan ini ada yang belum bersyahadat, ya berarti belum dikategorikan sebagai Islam. Karena syahadat itu adalah deklarasi kita kepada Sang Khalik dan Nabinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada Tuhan selain Allah dan menyaksikan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada yang mengatakan, memang Bapak menyaksikan kalau tidak ada Tuhan selain Allah, atau Bapak menyaksikan Nabi Muhammad utusan Allah dihubungkan dengan pembuktian. Pengertian saksi adalah orang yang melihat, mengalami, mendengar. Bapak melihat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bapak melihat Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak bisa dilogika semacam itu. Pernah saya ditanya seperti itu. Memang Bapak menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Memang Bapak menyaksikan Nabi Muhammad utusan Allah? Pengertian saksi kan orang yang melihat, mendengar, mengalami. Bapak mengalami, Bapak mendengar, Bapak agama jangan dilogika seperti itu. Tuh, kalau bisa jangan diketahui. Nah, ini perlu saya sampaikan. Dan saya yakin bagi kita yang beragama Islam sudah melaksanakan 2 kalimat syahadat.
Kemudian yang kedua adalah sholat. Karena memang sholat itu adalah amalan yang terbaik setelah syahadat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdol? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Amalan apa yang paling afdol? Sholat pada waktunya. Ada sih tetap sholat, tapi sholat duhur jam 2:30, sholat maghrib 6:30. Apa tidak boleh? Ya boleh, tapi kan yang paling afdol adalah sholat yang memang dilaksanakan pada waktunya, pada awal waktu. Maka coba kita kalau mendengar azan yang kebetulan tidak berhalangan untuk sholat, siapa sih yang berhalangan untuk sholat? Biasanya adalah ibu-ibu yang lagi datang bulan, lagi nifas dan sebagainya. Kalau kita tidak berhalangan untuk sholat, coba mendengar azan, coba kita sholat. Tinggalkan hiruk pikuk dunia ini, tuntutan tinggal dulu. Nah kalau sidang dan hakim Pak, bagaimana Pak? Ini agak repot karena melibatkan pihak lain. Tapi ya bagaimana kalau ada kesempatan bisa kita sholat. Saya hanya pesan untuk kegiatan di kantor di Kejari Batu sini, kalau bisa ada rapat, ada kegiatan apa, saya ambil kebijakan waktunya sholat. Syukur sholat berjamaah. Karena menurut Nabi, menurut Rasulullah, amalan yang paling afdal adalah sholat pada waktunya. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, terus apa ya Rasul? Baru yang kedua, berbakti pada orang tua. Ingat, berbaktilah pada orang tua. Apalagi orang tua masih ada, betul. Saya mengalami sendiri, ibu saya sudah almarhumah. Saya menyesal kenapa dulu enggak, artinya tidak maksimal berbakti kepadanya. Nanti kalau sudah ditinggal akan merasa betul. Maka saya pesan pada teman-teman yang orang tuanya masih ada, baktilah betul pada orang tuanya. Kalau misalnya kita kemana, pulang setelah sampai rumah, temui orang tua, datang. Apa kesukaannya, kalau dia senang cendol, bawain cendol, senang martabak, bawain martabak. Saya pesan itu betul, mumpung masih ditungguin orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholat perlu dilaksanakan? Sebagai salah satu kewajiban orang Islam untuk melaksanakan sholat. Karena di dalam sholat banyak keutamaan. Salah satu di antaranya adalah yang pertama, sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat. Ada sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Namun jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh perbuatannya. Jadi nanti sebagai ukuran utama itu nanti sholat. Kalau sholatnya baik, insya Allah secara otomatis amal-amal perbuatan yang lain akan baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak kasih di depan sini Pak. Sini. Nanti Pak Helalnya banyak di depan daripada di belakang. Dipakai dulu kopiahnya. Ini termasuk jamaah musola yang rajin. Amin. Yang kan dihisab pertama kali sholatnya. Maka kalau sholatnya baik, insya Allah amal perbuatan yang lain baik. Kalau sholatnya masih kurang baik, apalagi tidak pernah sholat sama sekali, ya kemungkinan amal-amal yang lain juga masih kurang baik. Itu kenapa sholat penting. Kemudian yang kedua, sholat merupakan sebaik-baik amalan setelah dua kalimat syahadat. Jelas di dalam hukum Islam,
syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Amalan terbaik setelah syahadat adalah sholat. Kalau yang namanya orang Islam pasti syahadat. Kalau di ruangan ini ada yang belum bersyahadat, ya berarti belum dikategorikan sebagai Islam, karena syahadat itu adalah deklarasi kita kepada Sang Khalik dan Nabinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada Tuhan selain Allah dan menyaksikan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ada yang mengatakan, memang Bapak menyaksikan kalau tidak ada Tuhan selain Allah, atau Bapak menyaksikan Nabi Muhammad utusan Allah dihubungkan dengan pembuktian. Pengertian saksi adalah orang yang melihat, mengalami, mendengar. Bapak melihat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Bapak melihat Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak bisa dilogika semacam itu. Pernah saya ditanya seperti itu, memang Bapak menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Memang Bapak menyaksikan Nabi Muhammad utusan Allah? Pengertian saksi kan orang yang melihat, mendengar, mengalami. Bapak mengalami, Bapak mendengar, Bapak agama jangan dilogika seperti itu. Tuh, kalau bisa jangan diceritakan. Nah, ini perlu saya sampaikan. Dan saya yakin bagi kita yang beragama Islam sudah melaksanakan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah sholat. Karena memang sholat itu adalah amalan yang terbaik setelah syahadat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling afdol? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Amalan apa yang paling afdol? Sholat pada waktunya. Ada sih tetap sholat, tapi sholat zuhur jam 2:30, sholat maghrib 6:30. Apa tidak boleh? Ya boleh, tapi kan yang paling afdol adalah sholat yang memang dilaksanakan pada waktunya, pada awal waktu. Maka coba kita kalau mendengar azan yang kebetulan tidak berhalangan untuk sholat. Siapa sih yang berhalangan untuk sholat? Biasanya adalah ibu-ibu yang lagi datang bulan, lagi nifas dan sebagainya. Kalau kita tidak berhalangan untuk sholat, coba mendengar azan, coba kita sholat. Tinggalkan hiruk pikuk dunia ini, tuntutan tinggal dulu. Nah kalau sidang dan hakim Pak, bagaimana Pak? Ini agak repot karena melibatkan pihak lain. Tapi ya bagaimana kalau ada kesempatan bisa kita sholat. Saya hanya pesan untuk kegiatan di kantor, di Kejari Batu sini, kalau bisa ada rapat, ada kegiatan apa, saya ambil kebijakan waktunya sholat. Syukur sholat berjamaah. Karena menurut Nabi, menurut Rasulullah, amalan yang paling afdal adalah sholat pada waktunya. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, terus apa ya Rasul? Baru yang kedua, berbakti pada orang tua. Ingat, berbaktilah pada orang tua. Apalagi orang tua masih ada. Betul, saya mengalami sendiri, ibu saya sudah almarhumah. Saya menyesal kenapa dulu enggak akhirnya tidak maksimal berbakti kepadanya. Nanti kalau sudah ditinggal akan merasa betul. Maka saya pesan pada teman-teman yang orang tuanya masih ada, baktilah betul pada orang tua. Kalau misalnya kita kemana, pulang setelah sampai rumah, temui orang tua, datangi. Apa kesukaannya? Kalau dia senang cendol, bawain cendol, senang martabak, bawain martabak. Saya pesan itu betul. Mumpung masih ditungguin orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sholat perlu dilaksanakan? Sebagai salah satu kewajiban orang Islam untuk
melaksanakan sholat. Karena di dalam sholat banyak keutamaan. Banyak keutamaan. Salah satu di antaranya adalah yang pertama, sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab nanti di hari kiamat. Ada sebuah riwayat dari Anas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Namun jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh perbuatannya. Yang akan dihisab pertama kali sholatnya. Maka kalau sholatnya baik, insya Allah amal perbuatan yang lain baik. Kalau sholatnya masih kurang baik, apalagi tidak pernah sholat sama sekali, ya kemungkinan amal-amal yang lain juga masih kurang baik. Itu kenapa sholat penting. Kemudian yang kedua, sholat merupakan sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Jelas di dalam rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika mampu. Amalan terbaik setelah syahadat adalah sholat. Kalau yang namanya orang Islam pasti syahadat. Kalau di ruangan ini ada yang belum bersyahadat, ya berarti belum dikategorikan sebagai Islam. Karena syahadat itu adalah deklarasi kita kepada Sang Khalik dan Nabinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan menyaksikan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini perlu saya sampaikan. Dan saya yakin bagi kita yang beragama Islam sudah melaksanakan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah sholat. Karena memang sholat itu adalah amalan yang terbaik setelah syahadat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling afdol? Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Amalan apa yang paling afdol? Sholat pada waktunya. Untuk kegiatan di kantor di Kejari Batu sini, kalau bisa ada rapat, ada kegiatan apa, saya ambil kebijakan waktunya sholat. Syukur sholat berjamaah. Karena menurut Nabi, menurut Rasulullah, amalan yang paling afdol adalah sholat pada waktunya. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, terus apa ya Rasul? Baru yang kedua, berbakti pada orang tua. Ingat, berbaktilah pada orang tua. Apalagi orang tua masih ada. Betul, saya mengalami sendiri, ibu saya sudah almarhumah. Saya menyesal kenapa dulu enggak, apa ya, artinya tidak maksimal berbakti kepadanya. Nanti kalau sudah ditinggal akan merasa betul. Maka saya pesan pada teman-teman yang orang tuanya masih ada, baktilah betul pada orang tuanya. Kalau misalnya kita kemana, pulang setelah sampai rumah, temui orang tua, datangi. Apa kesukaannya, kalau dia senang cendol, bawain cendol, senang martabak, bawain martabak. Saya pesan itu betul. Mumpung masih ditungguin orang tua. Maka saya ajak, saya ketuk hati saya dan hati teman-teman semuanya, ayo kita laksanakan sholat. Dan sholat pada awal waktu. Karena yang paling afdol, pahalanya paling banyak adalah di awal waktu. Yang pasnya sholat. Dan coba kita sholat yang khusyuk. Jangan pas sholat ingat yang lain-lain. Allahu Akbar. Kunci motor saya dicari di kantong itu, enggak ada. Jadi akhirnya gak khusyuk. Coba kita lupakan semua urusan dunia kalau kita sudah Allahu Akbar.
Sulit Pak, iya memang ini nggak gampang, sulit. Saya sendiri juga begitu. Allahu Akbar. Kasih Bidung tadi mau ngangkat saya ngapain ya? Banyak sekali dalam pikir, semua justru pada sholat itu teringat. Loh, saya tadi di kantin belum bayar, macam-macam. Nah coba kita mulai. Waktu sholat kita lupakan urusan dunia, kita menghadap Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Maha segala-galanya. Yakinlah apa yang kita minta pasti beliau akan kasih. Coba kita dengan cara yang sekusuk mungkin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di hati kita itu sambil memaknai dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekali. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Pemurah. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu pula kami minta pertolongan. Coba kita, apa yang kita baca dalam sholat itu kita pelajari. Seringkali kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi nggak ngerti maksudnya. Ya sama dengan kita, mohon maaf, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak memaknai. Tapi kalau kita maknai, kita akan resapi. Kita itu memuji Allah. Kita memuji Allah. Lah, dengan memuji Allah, Allah akan selalu kasih dengan kita. Maka apa yang kita minta, insya Allah akan dikabulkan. Nah, ini yang perlu kami sampaikan. Sholat tidak hanya sekedar sholat, tidak hanya gerakan membaca, tapi coba kita maknai. Itu pentingnya sholat. Karena sholat sebagai tiang agama. Kemudian yang keempat adalah sholat merupakan obat hati, penyejuk hati dan menghibur jiwa. Jangan salah, lagi galau, stres, kebanyakan orang ke kafe, ke karaoke, dia kasih daya, enggak tahu? Sama kasih giving. Mungkin kalau pelampiasannya ke sana selesai hanya saat itu. Karena nyanyi-nyanyi di sekelilingnya apa-apa, ya lupa saat itu, pulang dari itu tambah parah lagi. Malah berarti malah tambah habis, tambah pikiran lagi. Tapi coba kita bawa ke sholat. Teman-teman yang kira-kira mungkin nggak ada orang hidup tanpa ada masalah, nggak ada. Kasih hidup yang tenang itu pasti ada masalah juga. Ada masalah, cuma masalahnya lain-lain. Kalau Pak Kasih Bagin, istrinya jauh, itu masalah. Sama dengan Pak Kasih Bagin, istrinya juga jauh, sama dengan saya. Tapi beda dengan Pak Kasih Bagin, ditungguin istrinya. Masalahnya Pak, bukan berarti nggak ada masalah, ada. Oh, pulang harus tepat waktu. Kalau enggak, nanti dimasakkan kan sayang. Memang harus apa yang dicoba kita saat menyenangkan istri. Ini saya pesan, yang sudah punya istri betul. Coba, istri itu harus kita cintai. Bukan Pak Kasih Bagin ya? Bukan berarti Pak Kasih nggak cinta, artinya karena senyum-senyum. Istri terus kita cintai. Ya bagi yang belum maksimal cintanya ke istri, coba kita cintai. Karena memang istri itu dilahirkan untuk dicintai. Kalau dimarahi sekali boleh lah, tapi jangan kemudian setiap ketemu dimarahi. Dicintai dulu. Kalau istri itu dipeluk-peluk, dicintai, boleh-boleh senang, itu Mas Alfred ya? Saat
Saat ini tengah dilaksanakan kegiatan siraman rohani guna membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam komponen pengungkit area ketiga, yaitu pelaksanaan penataan manajemen sumber daya manusia. Siraman rohani disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Batu, yaitu Bapak Dr. Supriyanto SHMH, yang banyak menekankan mengenai pentingnya melaksanakan sholat yang merupakan salah satu rukun Islam. Sholat tahajud, sholat lain, sholat istiqamah, sebelum sholat subuh, coba kita sholat fajar. Konon katanya barang siapa melaksanakan 2 rakaat sholat sebelum sholat subuh akan dihadiahi dunia besertanya. Sebelum bekerja kita sholat duha pagi jam 8, 9, 10. Sangat utama sekali. Maka insya Allah saya berupaya melaksanakan. Maka saya juga mengharap buat teman-teman, siapa tahu bisa bantu. Kalau itu sudah kita laksanakan, artinya tentram damai, betul. Kemudian yang kelima, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau ini yang perintah langsung dari Allah. Tadi depan saya katakan, ayat di depan saya bacakan tadi dalam surat Al-Ankabut ayat 42. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasma'un. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ini yang perintah langsung Allah. Apa katanya? Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran. Jadi Allah telah mewahyukan Al-Quran kepada kita. Perintah Allah bacalah. Ya, coba kita juga belajar baca Al-Quran. Kalau nggak tahu baca Al-Quran, ya artinya saya juga upayakan, usahakan setiap pagi. Ini mohon maaf ya, bukan berarti ya, setiap pagi insya Allah sebelum kerja itu saya baca sholat duha. Kalau misalnya nggak bisa, setelah itu saya baca Quran walaupun 1-2 ayat berikut arti. Makanya yang sering tahu mungkin Mbak Putri atau Mbak Firly, saya masuk, saya masih itu memang kebiasaan saya. Bukan, yaitu saya bukan itu ahli artinya itu Pak Fajar, enggak, artinya coba laksanakan itu. Kemudian selanjutnya banyak sekali kebaikan dalam sholat. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan, siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Hamai dan Ubay bin Khalaf. Jadi kalau orang yang sholat memberikan cahaya, petunjuk, dan nanti insya Allah akan di hari kiamat akan dimasukkan ke surga. Tapi yang tidak sholat tidak akan diberi petunjuk, tidak akan dapat cahaya. Justru akan ketemu yang namanya Qarun, Fir'aun. Siapa Qarun? Qarun adalah dalam suatu riwayat orang yang lalai karena kekayaannya, hanya mengurus hartanya saja, tidak pernah mengenal sama Tuhannya. Bisnisnya pokoknya mau tidur ingat bisnis, di dalam tidur mimpi bisnis, tapi itu ngurus bisnis. Fir'aun siapa? Fir'aun orang yang lalai karena kekuasaannya. Dia sebagai raja Fir'aun saat itu orang yang raja yang tergolong besar, berkuasa penuh, mutlak, tidak dapat diganggu-gugat, ya seperti itu. Dia tidak kenal sama Tuhannya, bahkan dia mendeklarasikan diri kepada warganya, umatnya, bahwa dia adalah Tuhan karena kekuasaannya. Nah, maka kalau kita sholat dengan baik, insya Allah akan dapat nur cahaya dan akan diberikan petunjuk. Kemudian keutamaan yang lain, sholat 5 waktu bisa menghapus dosa. Nah, ini yang sangat luar biasa.
Ini dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang 5 waktu, ingat, di antara sholat yang 5 waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhkan dosa-dosa besar. Hebatnya sholat. Antara waktu sholat yang satu dan yang lain, misalnya subuh dengan zuhur, akan menghapuskan dosa yang kecil sepanjang kita nggak melakukan dosa besar. Apa dosa besar? Musyrik, menyekutukan Allah, berani sama orang tua, dan sebagainya. Kalau kita sholat, jaga betul sholatnya, dosa di antara sholat subuh dan zuhur hapus. Nanti zuhur ke asar hapus, asar ke maghrib hapus, maghrib ke isya hapus, isya ke subuh hapus. Kita nggak punya dosa asal kita nggak melakukan dosa besar. Dosa kecil akan hapus karena kita melaksanakan sholat sepanjang sholat kita baik dan benar. Bahkan begitu pentingnya sholat, anak-anak kita yang masih usia anak-anak diminta untuk dipelajari sholat. Ya. Ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Nah, anak itu umur 7 tahun dan kon sholat. Ini caranya ngomong anak itu orang sholat. Biasanya kita pinter perintah tapi kita nggak melaksanakan. Weh, ini materi sholat. Anaknya kon sholat kalau 7 ini, paling rokok nih anak. Di sini ada orangnya. Orangnya pakai masker. Ya apa ya? Kadang kita perintah, lele sholat, ayo sholat maghrib. Nah, sudah sholat, rokok yang harapan lepas, berpus. Loh, bapak nggak sholat? Bapak kan sapal. Kita kasih contoh, anak kita perlu contoh. Suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun, dan pukullah, suruh pukul mereka ketika berusia 10 tahun jika mereka meninggalkan sholat. Dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, dan Al-Hakim. Kalau anak kita sudah umur 7 tahun dan kongkong diajari sholat, ayo sholat. Nek 10 tahun, nek cek sholat, ini perintahnya, artinya sabda Rasul, ajaran Nabi, suruh pukul. Ayo sholat. Maka saya di rumah memang saya bikin gitik buat anak saya. Ya kayu, tapi ya kan saya jarang-jarang di rumah. Kalau pas pulang itu, ya berupaya kita sholat berjamaah sambil keluarga. Jangan anak gitu, saya siapkan gitu, ayo ini saya pukul gitu. Iya, pukul untuk bidik. Saya buat gitik, ada gitik buat anak. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Nah, anak EJB sudah umur 10 tahun, ada laki perempuan wajib tidur dalam satu kamar. Ini ajaran Rasul, pisahkan tempat tidur. Kalau sesama perempuan enggak, sesama laki enggak. Tapi kalau laki perempuan coba dipisahkan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya sangat mengharapkan kepada teman-teman saya, sahabat saya, termasuk diri saya, ayo sholat, sholat. Laki perempuan, ya sholat. Banyak hal yang tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita, karena ini acara dari kita untuk kita. Yang pertama ini terus terang kemarin usulan Pak Kasintel bagus sekali, saya langsung setuju. Nah, untuk bulan depan, ya harapan saya nanti monggo silahkan diatur aja Pak Kaswati. Ini supaya kita bisa menambahkan iman kita. Iman kita perlu imun, tidak hanya fisik kita, iman kita perlu. Kalau iman kita imunnya baik, insya Allah kalau ada hal-hal yang kurang baik, ada pinternya, ada remnya,
Yang namanya manusia misalnya melihat sesuatu yang menyenangkan di dunia, siapa sih? Biasanya juga tergoda. Tapi karena iman dan imunnya baik, imannya baik, insya Allah hanya sekedar dalam tahapan tidak sampai terlihat. Kira-kira itu sekelumit dari saya. Kalau ada yang hak dan benar itu semata-mata dari Allah. Kalau ada yang salah itu kesalahan saya dalam menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Mohon ini bisa disebarkan kepada keluarga, sanak saudara untuk melaksanakan sholat. Ya, penting saya sholat. Nah ini keutamaan. Terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, selalu bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, terhindar dari berbagai masalah-masalah yang mengganggu. Kegiatan siraman rohani yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Batu diharapkan mampu meningkatkan etika atau norma hidup sesuai dengan ajaran agama kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Batu. Saya Lewis melaporkan langsung dari Kejaksaan Negeri Batu.